membawakan edukasi tentang penyakit gagal jantung kognitif, yang dimana di sini yang pertama yaitu saya akan menjelaskan pengertian dari gagal jantung kognitif tersebut, yang adalah keadaan ketika jantung tidak mampu lagi memompa darah secukupnya dalam memenuhi kebutuhan sirkulasi tubuh untuk keperluan metabolisme jaringan tubuh pada kondisi tertentu, sedangkan tekanan pengisian ke dalam jantung masih cukup tinggi. Selanjutnya yaitu penyebab secara umum gagal jantung adalah disfungsi miokarд, beban tekanan berlebihan, pembebanan sistolik, beban volume berlebihan, pembebanan diastolik, dan yang terakhir yaitu peningkatan kebutuhan metabolik. Manifestasi klinis. Yang pertama, gagal jantung kiri ditandai dengan kongesti pulmonal, dispnea atau sesak, batuk, kengkres paru, kadar saturasi oksigen yang rendah, adanya bunyi jantung tambahan, bunyi jantung S3 atau glob vertikal bisa dideteksi melalui okultasi. Dispnea saat beraktivitas atau DOE, ortopnea, dispnea nocturnal, paroksimal atau PND, batuk kering dan tidak berdahak di awal, lama kelamaan dapat berubah menjadi batuk berdahak. Sputum berbusa banyak dan berwarna pink, berdarah, perfusi jaringan yang tidak memadai, oliguria menurun, urin dan nokturia sering berkemih di malam hari. Dengan perkembangan gagal jantung akan timbul gejala-gejala seperti gangguan pencernaan, pusing, sakit kepala, konfusi, gelisah, ansietas, sianosis, kulit pecah dan atau dingin, lembab. Yang kedua, gagal jantung kanan ditandai dengan kongesti jaringan perifer dan visceral menonjol karena sisi kanan jantung tidak mampu menggosokkan volume darah dengan adekuat sehingga tidak mampu dan dapat mengakomodasi semua darah yang secara normal kembali dari sirkulasi vena. Ditandai dengan edema ekstremitas bawah disertai vena leher dan escetas, hepatomegali dan nyeri tekanan pada kuadran kanan atas abdomen terjadi akibat pembesaran vena hepar, anoksia dan mual, kelemahan. Patofisiologi. Kekuatan jantung untuk merespon stres tidak mencukupi dalam memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Jantung akan gagal melakukan tugasnya sebagai organ pemompa, sehingga terjadi namanya gagal jantung. Pada tingkat awal disfungsi, komponen pompa dapat mengakibatkan kegagalan jika cadangan jantung normal mengalami payah, dan kegagalan respon fisiologis tertentu. Pada penurunan curah jantung, semua respon ini menunjukkan upaya tubuh untuk mempertahankan perfusi organ vital normal. Sebagai respon terhadap gagal jantung, ada 3 mekanisme respon primer, yaitu akibat aktivitas adrenergik simpatis, meningkatkan beban awal akibat
aktivitas neurohormon, dan hipertrofi vertikal. Ketiga respon ini dapat mencerminkan usaha untuk mempertahankan cura jantung. Mekanisme ini mungkin memadai untuk mempertahankan cura jantung pada tingkat normal atau hampir normal pada gagal jantung dini pada keadaan normal. Mekanisme dasar dari gagal jantung adalah gangguan kontraktilitas jantung yang menyebabkan cura jantung lebih rendah dari cura jantung normal. Bila cura jantung berkurang, sistem saraf simpatis akan mempercepat frekuensi jantung untuk mempertahankan cura jantung. Bila mekanisme ini gagal, maka volume secukup yang harus menyesuaikan. Volume sekuncup adalah jumlah darah yang dipompa pada setiap kontraksi yang mempengaruhi oleh 3 faktor, yaitu preload, jumlah darah yang mengisi jantung, kontraktilitas, perubahan kekuatan kontraksi yang terjadi pada tingkat sel yang berhubungan dengan perubahan panjang serabut jantung dan kadar kalsium dan afterload besarnya tekanan vertikal yang harus dihasilkan untuk memompa darah melawan perbedaan tekanan yang ditimbulkan oleh tekanan arterial. Apabila salah satu komponen itu terganggu, maka cura jantung akan menurun. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan pada pasien dengan kasus gagal jantung kongestif diantaranya sebagai berikut. 1. Elektrokardiogram. 2. Uji stres. 3. Ekokardiografi. 4. Kateterisasi jantung. 5. Kardiografi dada. 6. Elektrolit. 7. Oksimetri nadi. 8. Analisa gas darah. 8. Analisa gas darah. 9. Blood urea nitrogen (BUN) dan kreatinin. 10. Pemeriksaan tiroid.